Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di media pembelajaran pelatihan PKTBT, Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Ahli Pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi 2 dalam mata pelatihan pengantar manajemen rantai pasok, yaitu materi tentang keterkaitan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok. Indikator hasil belajar. Organisasi di sektor bisnis maupun pemerintahan memiliki tujuan yang serupa, yaitu memperoleh nilai uang dalam setiap aktivitas pengadaannya. Untuk mencapai tujuan ini, sektor bisnis secara intensif menerapkan praktik-praktik MRP. Di sisi lain, pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan rangkaian kegiatan pengadaan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang didanai oleh APBN atau APBD. Mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Proses ini diawali dengan perencanaan pengadaan yang mencakup identifikasi kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan tahap persiapan, pelaksanaan pengadaan, dan diakhiri dengan serah terima. Untuk memahami hubungan antara PBJP dan MRP, penting untuk terlebih dahulu mengenali jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum kemudian membahas keterkaitannya dengan penerapan konsep MRP. Organisasi publik atau instansi pemerintah pada dasarnya melaksanakan 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan rutin, operasional berkelanjutan, kegiatan proyek, dan kegiatan tanggap darurat. Berikut merupakan karakteristik PBJP pada masing-masing jenis kegiatan tersebut. 1. PBJP dalam kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang dilakukan secara teratur atau berulang dan seringkali diperlukan untuk keberhasilan kegiatan atau program yang sedang berlangsung. Contohnya termasuk kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rapat bulanan, pemeliharaan komputer, bangunan, dan mesin. 2. PBJP dalam kegiatan proyek. Suatu proyek adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung pada periode waktu tertentu, memiliki awal dan akhir waktu yang jelas. Lingkup dan sumber daya yang dibutuhkan juga jelas. Kegiatan berbasis proyek terdiri dari serangkaian kegiatan atau operasi khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan atau output tunggal. Kegiatan proyek biasanya berupa kegiatan pekerjaan konstruksi, teknologi informasi, dan pengorganisasian kegiatan. PBJP untuk mendapatkan penyedia dilakukan melalui tender, seleksi, atau penunjukan langsung. 3. PBJP kegiatan tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat adalah aktivitas kerja yang menangani situasi yang tidak terduga yang terkait dengan peristiwa luar biasa di luar dugaan seperti kecelakaan dan bencana. Aktivitas kondisi tanggap darurat meliputi upaya perbaikan infrastruktur, prasarana, layanan, dan evakuasi untuk merespons terjadinya bencana alam dan kejadian luar biasa. PBJP untuk kegiatan tanggap darurat dapat dilakukan melalui pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat. Untuk pelaksanaan pengadaan yang tepat, perlu dipahami keterkaitan antara praktek-praktek MRP yang lazim digunakan pada sektor bisnis dengan aturan dan praktek pengadaan di sektor pemerintah. Berikut ini merupakan keterkaitan PBJP dalam siklus MRP. Menurut Menzer et al. Tahun 2001, terdapat 3 jenis rantai pasok berdasarkan tingkat kompleksitasnya di dunia bisnis. Karakteristik yang serupa juga dimiliki oleh rantai pasok organisasi pemerintah, yaitu rantai pasok pendek, rantai pasok panjang, dan rantai pasok kompleks. 1. Rantai pasok pendek merupakan kegiatan yang diawali dengan pengadaan melalui penyedia
dan berakhir pada serah terima pada pengguna barang atau jasa. Contohnya adalah kegiatan rutin dan kegiatan proyek. 2. Rantai pasok panjang merupakan kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia, dilanjutkan dengan produksi atau transformasi, sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat. Contohnya adalah 1. Proyek pembangunan gedung sekolah SMP, dimulai dari pengadaan, dilanjutkan dengan produksi, dan kemudian pemanfaatannya menjangkau pengguna, yaitu murid-murid SMP di lokasi tertentu. 2. Kegiatan tanggap darurat kemungkinan besar juga termasuk pada rantai suplai panjang dari pengadaan sampai dengan penyerahan kepada masyarakat, bahkan memberikan pelayanan lebih lanjut. 3. Rantai pasok kompleks merupakan rantai pasok untuk kegiatan yang menjangkau pelanggan eksternal, melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, dana dari investor atau lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya misalnya lembaga riset. Contohnya ialah rantai pasok pengadaan barang atau jasa melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. PBJP dalam rantai pasok pemerintah. 1. Rantai pasok pendek. 2. Rantai pasok panjang. 3. Rantai pasok kompleks. Dalam pelaksanaan PBJP, ditemukan adanya hubungan yang erat antara penerapan MRP dan proses PBJP. Praktik MRP pada ketiga jenis rantai pasok diperkirakan memiliki keterkaitan yang sejalan dengan proses PBJP. Sebagai ilustrasi, tahap perencanaan dalam rantai pasok pendek cenderung lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses perencanaan PBJP pada rantai pasok yang bersifat kompleks. Di samping itu, rantai pasok pendek biasanya melibatkan lebih sedikit pelanggan dibandingkan dengan rantai pasok kompleks. Volume transaksi baik informasi, keuangan, maupun barang atau jasa juga relatif lebih kecil pada rantai pasok pendek. Sebagai contoh, dalam rantai pasok pendek, pengguna akhir biasanya merupakan pihak internal organisasi, sementara dalam rantai pasok kompleks, pengguna akhirnya adalah masyarakat secara umum. Hal ini juga berdampak pada jumlah dan kompleksitas kontrak, di mana rantai pasok pendek memiliki lebih sedikit dan lebih sederhana kontrak dibandingkan dengan rantai pasok kompleks. Sekian media pembelajaran pada materi kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.